Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kami berdua, yaitu saya, Cakradano Aditya Pujarto, dan ada rekan saya. Saya Dani Aksan Arasyad. Oke, jadi kali ini kami berdua itu akan mempresentasikan studi kasus mengenai pengembalian potensi kerugian keuangan negara dalam tahap penyelidikan kasus korupsi yang terjadi di LPEI atau bisa kepanjangannya itu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Oke, boleh dilanjut. Nah, jadi yang pertama itu ada latar permasalahan. Jadi tujuan akhir dari proses penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, Kejaksaan Agung, advokat, Komisi Pemberantasan Korupsi, terus ada juga LPS dan korban, hakim, terus pemasyarakatan itu tujuan itu apa? Tujuannya itu untuk mencapai tujuan hukum. Nah, dalam mengembalikan kerugian keuangan negara, salah satu caranya itu tujuannya tujuan hukum dalam mengembalikan kerugian negara di sini adalah untuk mewujudkan cita-cita nasional dalam tindak pidana korupsi. Nah, korupsi itu tersendiri itu adalah tindakan kriminal yang tidak dapat dihindari yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau ataupun sekelompok orang tertentu. Nah, tindakan luar biasa ini juga diperlukan untuk memerangi korupsi. Mengapa? Karena korupsi ini merupakan kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, korupsi sendiri dilakukan secara meluas, strategis, dan juga sistematis. Nah, dampaknya apa? Nah, dampak dari tindakan korupsi ini itu sangat luas. Misalnya tindak pidana korupsi itu jelas nanti itu akan menimbulkan dampak yang membahayakan negara dan juga meresahkan masyarakat, terutama menyebabkan kerugian keuangan dan juga perekonomian negara. Nah, ini juga dapat mengganggu kinerja program pemerintah. Ada lembaga yaitu Indonesia Corruption Watch. Jadi, ini adalah organisasi non pemerintah yang bertugas mengawasi dan melaporkan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang aman dan berkeadilan sosial. Nah, menurut Indonesia Corruption Watch atau ICY, ICW, itu adalah ada kemungkinan kerugian keuangan negara akan meningkat selama tahun 2020 hingga 2022 itu diakibatkan dari kasus korupsi di Indonesia. Nah, namun kinerja penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan juga KPK itu hanya memperoleh nilai C atau cukup pada tahun 2022. Itu menurut dari jurnal dikutip dari jurnal Fatima et al. 2024 halaman 154 sampai 155. Nah, di sini ada juga yang mengutip dari menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia atau LPI itu dibentuk untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mendorong apa? Mendorong program ekspor nasional dan merupakan jadi LPI di sini itu dia merupakan salah satu kasus tindak pidana korupsi, melakukan tindak pidana korupsi. Jadi dia ini masih di tahap proses penyelidikan. Nah, LPI ini sendiri pengertiannya itu adalah lembaga negara independen. Dan lembaga negara independen ini masih belum jelas karena hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ketika lembaga independen baru dibentuk, mereka ini memiliki tugas dan kewenangan sendiri yang masih terkait dengan pembatasan dan juga pembagian kekuasaan dalam melaksanakan tugas negara. Nah, oleh karena itu, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI adalah lembaga independen dan tidak ada pihak lain atau pemerintah yang dapat mengganggu urusannya dalam menjalankan tugas dan wewenang kecuali diatur oleh undang-undang. Itu juga dikutip dari jurnal.
yang bersumber dari Matondang tahun 2021. Nah, ada dua langkah yang dapat diambil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang pertama ada preventif dan juga yang kedua ada represif. Nah, langkah preventif ini nantinya akan melibatkan pengaturan untuk mencegah bagaimana tindak pidana korupsi dan juga akan memberikan sanksi pidana kepada si pelaku. Nah, kalau yang kedua itu represif, yaitu dia ini langkah di mana nanti itu akan mencakup mengembalikan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi melalui apa? Melalui tindakan pidana tambahan. Nah, seperti pembayaran uang kepada pihak yang bersalah. Nah, oleh karena itu, tujuan dari tulisan ini adalah untuk melihat perkembangan kasus tindak pidana korupsi secara melebar atau secara luas atau keseluruhan dan untuk menentukan apakah penghapusan tindak pidana korupsi dapat mengurangi kerugian keuangan negara yang terjadi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Nah, boleh di next, next lagi, next. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan di mana di pembahasan ini kita akan membahas yaitu kronologi kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI. Nah, ini kita merangkum ini ada di makalah kita di bab 2 di pembahasannya. Jadi ini ada poin-poinnya, misalkan ada dugaan korupsi sejak 2019, terus kasus korupsi terkait pemberian fasilitas kredit, penyidikan oleh Kejaksaan Agung dan KPK. Dan saya akan membacakan dengan jelas cerita dan juga narasi yang saya dapat dengan teman saya saat membuat makalah mengenai studi kasus ini. Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI yang diubah di mana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang LPI tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan LPI juga dikenal itu sebagai Exim Bank Indonesia. Nah, Exim Bank Indonesia ini adalah lembaga pembiayaan independen yang dibentuk dengan tujuan memberikan pembiayaan ekspor. Nah, ada juga ini kutipan menurut CNN Indonesia tahun 2024, ada dugaan korupsi di Lembaga Pengembangan Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI sejak tahun 2019. Nah, pada 18 Maret 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan kasus korupsi ini di mana kasus ini tuh merugikan keuangan negara sebanyak 2,5 triliun kepada Kejaksaan Agung. Nah, Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, menyatakan bahwa kasus korupsi ini dalam pemberian fasilitas kredit di lembaga LPI telah berlangsung sejak lama. Nah, beliau menjelaskan bahwa kasus ini berlangsung sejak tahun 2019, bermula dari hasil pemeriksaan setelah diaudit oleh Kejaksaan Agung, didapatkan hasil pemeriksaan di mana dilakukan oleh BPKP, Itjen Kementerian Keuangan dan Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara Jamdatun. Jadi kasus korupsi ini itu melibatkan beberapa perusahaan yang bekerja di bidang nikel, batu bara, perkapalan, dan juga kelapa sawit. Nah, empat perusahaan tersebut ini diduga setelah diaudit ini melakukan korupsi dengan total 2.504 triliun. Nah, PT RII diduga melakukan korupsi sebesar 1,8 triliun. Ini contoh ya. Terus ada PT SMK diduga melakukan korupsi sebesar 26 miliar. Terus ada PT SRI diduga melakukan korupsi sebesar 1,44 miliar. Terus PT PRS diduga melakukan korupsi sebesar 305 miliar. Jadi Burhanuddin membuat kesimpulan. Jadi menurut Burhanuddin, ST Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia, ada kemungkinan lebih banyak perusahaan yang terseret akibat kasus korupsi ini. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengumumkan bahwa mereka juga menyelidiki kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor pada LPEI ini. Nah, ini terjadi 1 hari setelah si Menteri Keuangan Sri Mulyani ini
menyerahkan laporan dugaan korupsi LPI kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. KPK meminta agar Kejagung ini menghentikan penyidikan kasus tersebut. Itu dikutip eh, melalui media CNN pada tahun 2024. Nah, sementara itu, Pasal 50 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan bahwa aparat penegak hukum lain harus segera menghentikan penyelidikan yang telah dilakukan oleh KPK. Ah, KPK meminta Kejaksaan Agung untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara lembaga penegak penegak hukum, Kejaksaan Agung. Jadi bagaimanapun menegaskan bahwa mereka tetap akan melanjutkan penyidikan karena kasus-kasus tersebut dapat ditangani dengan cara yang berbeda. Dalam berita CNBC 2024 tahun 2024, LPI memberikan klarifikasi tentang dugaan korupsi yang dilakukan oleh 4 perusahaan, di mana 4 perusahaan ini menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar sebesar sekitar 2,5 triliun pada 3 April 2024. Nah, menurut LPEI, kasus ini dimulai dengan pembiayaan bermasalah yang dibukukan dan nantinya itu berubah menjadi pinjaman yang tidak berfungsi atau NPL. Nah, selain itu, ada alasan lain untuk dugaan korupsi ini. Nah, ini termasuk tata kelola yang buruk, terus ada juga infrastruktur yang tidak memadai, terus kekurangan sistem pengawasan, konsistenan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan, dan juga penyalahgunaan pembiayaan oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Nah, sementara itu, Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia atau LPI menyatakan bahwa keuangan pihaknya tidak terpengaruh oleh kasus tersebut karena telah melakukan upaya penjagaan risiko dengan menerapkan fungsi manajemen risiko dengan sangat baik. Nah, memberikan pelatihan anti fraud kepada seluruh karyawan, terus mewajibkan sertifikasi manajemen risiko, terus melakukan review kebijakan pembiayaan secara berkala, dan juga LPI melakukan pengawasan yang lebih ketat untuk debitur dalam pemberian proses kredit. Nah, salah satu akar masalah dari dugaan korupsi yang terjadi di LPEI ini adalah pembiayaan yang bermasalah. Nah, di sini ada dikutip menurut pasal 1 eh, angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang lembaga CLPI ini. Jadi, pembiayaan ini dapat berupa kredit atau pembiayaan yang didasarkan pada prinsip syariah. Nah, berdasarkan huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, LPI dapat memberikan pembiayaan dalam bentuk investasi dan modal kerja untuk tujuan seperti mendapatkan bahan baku dari luar negeri, membeli bahan baku dari negara lain, dan juga melakukan ekspansi usaha. Nah, selanjutnya, menurut pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, lembaga LPI itu diberikan modal awal itu sebesar 4 triliun, yang merupakan kekayaan negara yang terpisah dan tidak dibagi menjadi saham untuk memulai operasinya. Nah, selain itu, pemerintah akan menggunakan mekanisme yang berlaku untuk menutup kekurangan modal pada lembaga LPI ini. Nah, dari 4 triliun itu, jika terjadi penurunan, jadi kekurangan ini akan ditutupi dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Terus sudah menjadi kewajiban bagi LPEI untuk melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya secara terbuka dan akuntabel. Mengingat nilai modal awalnya yang luar biasa, dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, bagian pelaporan dan akuntabilitas menyatakan bahwa kinerja transparan dan akuntabel Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia harus dilaporkan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam membentuk laporan keuangan. Nah, dalam kasus korupsi LPEI, Menteri Keuangan Republik Indonesia, yaitu Sri Mulyani, harus mengambil tindakan. Mengapa? Karena dari tanggal laporan dugaan korupsi di LPEI, setelah diserahkan ke Kejaksaan Agung,
Hingga pembuatan undang-undang ini pada Juni 2024, Putut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung menyatakan bahwa kasus korupsi ini masih dalam tahap penyelidikan dan bahwa penyelidikan sedang berlangsung. Nah, oleh karena itu, kasus dugaan korupsi fasilitas kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ini atau LPI sampai saat ini masih dalam penyelidikan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang pengembalian potensi kerugian keuangan negara pada kasus tindakan pidana korupsi LPI, yang terjadi di LPI. Yang pertama yaitu korupsi sebagai kejahatan luar biasa, mana tindakan pidana korupsi mengganggu ekonomi negara dan pembangunan nasional. Hukumannya berat untuk pelaku korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Nasional. Nah, tindakan pidana korupsi ini digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa atau kejahatan yang mengganggu ekonomi negara dan menghambat pembangunan nasional. Ketika datang ke kebijakan hukum pidana Indonesia, korupsi dianggap sebagai salah satu jenis pelanggaran yang memerlukan penanganan khusus dan diancam dengan hukuman yang berat atau maksimal disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 penegakan hukum dalam upaya pemberantasan tindakan korupsi. Mengembalikan aset negara yang rusak akibat korupsi adalah tujuan pemerintah Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, memulihkan aset negara hasil korupsi berkaitan dengan kehilangan uang negara karena korupsi pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi hanya menggunakan istilah kerugian keuangan negara. Dalam upaya penanganan ini, tindakan korupsi, hakim memutuskan untuk meringankan atau memberatkan pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan besarnya kerugian negara, tingkat kesalahan, efek nilai harta yang dihasilkan, dan jumlah pengembalian kerugian negara atau perhitungan seberapa besar potensi kerugian keuangan negara merupakan hak kasuitis hakim selama proses pembuktian tindak pidana korupsi. Dalam sistem pemidanaan Indonesia, KUHP lama membagi pidana menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP nasional menambah pidana yang khususnya untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pidana pokok dapat berupa penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial. Sedangkan pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, atau tagihan tertentu. Pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah mengatur ketentuan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindakan pidana korupsi. Pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan pada pidana tambahan yang diatur oleh berupa perampasan barang bergerak berwujud atau tidak berwujud yang diperoleh dari tindakan pidana korupsi, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dan tindak pidana korupsi. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 tahun, pencabutan seluruh atau sebagai hak tertentu, penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau didapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
Nah, jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 18 mengatur pidana tambahan yang dapat berupa perampasan barang bergerak berwujud atau yang tidak berwujud. Nah, di sini tiga jenis transaksi dapat menyebabkan kerugian keuangan negara, yaitu transaksi barang dan jasa, transaksi biaya dan pendataan, dan pendapatan, dan utang piutang. Atas dasar Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK 2024. Nah, korupsi yang terjadi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau disingkat LPEI dalam pemberian fasilitas kredit eh, masih dalam proses penyelidikan dan mungkin ada lebih banyak perusahaan yang terlibat dalam kasus ini. Jadi kemungkinan kerugian keuangan negara yang terdampak pada perekonomian negara dan masyarakat kemungkinan besar akan terus meningkat. Sebelum tindakan pidana korupsi menjadi undang-undang atau aset dapat dikembalikan, namun Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat menghapus pidana pelaku tindak pidana korupsi, tetapi dapat meringankan pertimbangannya. Seorang pakar hukum acara pidana, Muzakir, berpendapat bahwa pengembalian aset yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan sebelum atau sesudah penyelidikan tidak dapat menghapus tindak pidana yang dilakukan oleh tindakan pidana korupsi. Beliau menjelaskan bahwa pengembalian aset dapat berfungsi sebagai niat baik untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan dan dapat mengurangi pidana yang dijatuhkan. Tetapi tindakan yang dilakukan tersebut tetap melawan hukum dan tidak mengurangi sifat melawan hukum. Menurut T. Nasrullah, seorang praktisi hukum, pengembalian aset dapat kerugian penggunaan aset dari kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi dapat menghapus tindak pidana tersebut. Tapi itu harus dilakukan sebelum penyidikan saat dimulai. Menurut pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, unsur kerugian negara hilang apabila pengembalian aset telah dilakukan dan dibayarkan. Nah, skandal korupsi pemberian fasilitas kredit di Lembaga Ekspor Indonesia atau yang disebut LPEI ini masih dalam proses penyelidikan. Kasus ini melibatkan PT RRI, PT SMK, PT SRI, dan PT PRS, masing-masing dengan nilai total 2.504 triliun. Nah, apabila keempat perusahaan tersebut dapat mengelakkan aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebelum kasus tersebut memiliki kekuatan hukum yang tepat. Hal ini dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan, tetapi tidak menghapus pidana yang telah dilakukan. Nah, di sini kita mengambil kesimpulannya, yaitu hakim memiliki kewenangan dalam menetapkan adanya kerugian keuangan negara melalui fakta yang diperoleh dari proses persidangan mengenai adanya kerugian dan besarnya kerugian negara akibat dampak dan tindakan pidana korupsi untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada pelaku korupsi. Walaupun terdapat berbagai tantangan dapat mengkategorikan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsinya. Dalam kasus tindak pidana korupsi ini yang terjadi di lembaga LPI,
potensi kerugian keuangan negara dimungkinkan masih akan bertambah, mengingat bahwa dalam kasus ini masih terdapat 6 perusahaan yang ikut terlibat dalam dugaan kasus tindakan pidana korupsi ini. Apabila dalam proses penegakan hukum dimungkinkan adanya pengembalian aset oleh perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi yang terjadi di LPEI sebelum adanya putusan yang berkuat dalam hukum tetap, maka sesuai dengan penjelasan pasal pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, hal tersebut tidak dapat menghapus pidana, namun dapat menjadi alasan yang meringankan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan hukum. Nah, di sini kita akhiri atas pemaparan kita menjelaskan kasus lembaga eh, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Mungkin bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Walau taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.